Di halaman 11 ya, Pak? Halaman 11 ya, sebentar kita lihat. Halaman 11. Ya. Apa tujuannya berarti? Ini ada possible goals nih. Tujuan dari pengelolaan keuangan suatu perusahaan. Yang mana? Halaman 11 Itu ya, Pak, yang the goal of financial management is to make money or add value for the owners. Itu di halaman berapa dan paragraf yang mana ya? Tadi yang di atas, Pak. Punten. 11. Assuming 1.1.4 ini. Oke. Tujuan dari manajemen keuangan adalah menghasilkan uang atau add value ke ownersnya ya. Oke. Sekarang tujuan dari perusahaannya apa berarti? Ini kan tujuan dari financial management. Sekarang ketika perusahaan itu didirikan, suatu perusahaan didirikan, tujuan mendirikan perusahaan itu apa? Supaya perusahaan tetap bisa bertahan hidup, survive, menghindari kebangkrutan, mengalahkan kompetitornya, bisa menghasilkan penjualan yang maksimum, atau menguasai pangsa pasar, menekan biaya, maksimumkan profitnya, atau supaya dia tumbuh besar. Apa tujuan perusahaan didirikan? Maximize profit kayaknya, Pak. Memaksimumkan profit. Yang lain setuju. Memaksimumkan profit adalah tujuan dari perusahaan. Ada jawabannya di bawah. Nih. Kalimatnya diawali dengan masing-masing jawaban tersebut itu ada masalah nih, present problem. Kalau maximizing profit gitu ya, bisa saja kita memaksimumkan profit hanya tahun ini, tapi akan menimbulkan kerugian di periode-periode yang akan datang. Contoh yang cost cutting measures ya. Saya kurangi biaya marketing tahun ini. Akibatnya expense-nya kan akan turun tahun ini. Profitnya naik tahun ini. Tapi karena tidak ada marketing tahun ini, maka penjualan di tahun depan itu akan berdampak, akan berkurang. Akibatnya saya hanya meningkatkan profit tahun ini, tapi mengurangi profit tahun depan. Gitu kan ya? Jadi apa? Ada yang bisa jawab? Saya mulai Coba dari jawab, Adelia Pak. deh. Silakan, siapa ini? Yuli, Pak. Yuli, oke. Ya, going concern mungkin ya, Pak ya? Going concern? Ya,
Going concern itu berarti sama dengan survival ya? Iya, Pak. Bagaimana dia bertahan ya, Pak? Oke. Pasti ada yang tanya, kalau dia bertahan tapi tidak menguntungkan gimana? Apa jawabannya Yuli? Boleh menambahkan, Pak. Silahkan. Di Ini dengan bagian siapa? Hertika. Oke. Kalau di bagian more general goal itu ada More general goal halaman berapa, Ika? halaman 12 bawah. Oke. Itu menghasilkan goods and services yang menambah value perusahaan. Menambah value perusahaan. Yang lain? Tadi di awal sudah disebutkan tuh value perusahaan, memaksimumkan value perusahaan, menambah value perusahaan. Apa bedanya menambah value perusahaan sama memaksimumkan nilai perusahaan atau value perusahaan? Adelia. Iya, Pak. Apa tujuan, apa namanya? Tujuan perusahaan, Adelia? Kalau tujuan perusahaan untuk bertahan dan mendapatkan profit. Tadi kan sudah disebutkan kalau hanya untuk bertahan tapi tidak menguntungkan, apa gunanya? Kemudian tadi untuk mendapatkan profit. Profit itu kan jangka pendek. Bisa saja profit itu tinggi sekarang tapi nanti tahun depannya dia rugi gitu. Izin coba menjawab, Pak. Silahkan. Menurut saya untuk menambah value tadi dia itu untuk return on investment. Jadi dia modal yang dia tanam itu akan kembali lagi gitu, Pak. Modal yang dia tanam, dia itu siapa ya, Ruth ya? Pemegang saham, Pak. Pemilik modal, maaf, Pak. Pemilik modal. Iya. Oke. Apa bedanya pemegang saham dengan pemilik modal? Beda atau sama ya? Pemilik modal dengan pemegang saham? Sama, Pak. Sama ya? Sama. Investor atau pemilik modal. Sama atau beda? Sama. Sama, Pak. Kalau kita bicara dari sisi pemilik modal ya, karena tadi kan profit, keuntungan itu semuanya kembalinya ke pemilik modal kan ya, atau pemegang saham tadi. Anggap sekarang masih sama, gitu ya. Pertanyaannya adalah satu, kenapa pemilik modal? Tapi itu nanti kita belakangan. Tapi pertanyaan kedua yang muncul tadi, apakah sama pemilik modal dengan pemegang saham? Saya akan bahas itu dulu. Kalau kalian punya uang dan ingin melakukan investasi di perusahaan,
Ada berapa cara kalian bisa melakukan investasi di suatu perusahaan? Kalian nih pemilik modal nih, kalian punya uang kan ya, untuk investasinya, untuk melakukan investasi, maka kalian disebut sebagai pemilik modal. Pertanyaannya, kalau kalian ingin melakukan investasi di suatu perusahaan, ada berapa cara yang bisa kalian gunakan untuk melakukan investasi di perusahaan? Satu cara? Lebih dari satu cara? Hanya satu? Ianya itu apa? Adelia, ada berapa cara? Kalau saya punya uang, terus saya ingin invest di suatu perusahaan. Ada dengan Yang lain kalau mau bantu Adelia silahkan. Ada berapa cara kalau saya sebagai pemilik modal ingin melakukan investasi di suatu perusahaan? Coba jawab, Bapak. Silahkan. Ya, ada 2 cara dengan ya, Yuli, Pak. Ada 2 cara dengan setoran modal, ya, dengan setoran modal atau dengan utang, Pak. Pemberian utang. Oke. Jadi, yang namanya pemilik modal itu berbeda dengan pemegang saham. Ya, nggak sama. Kalau kita menyebutnya pemilik modal atau investor, ketika kita melakukan investasi ke suatu perusahaan, bentuknya bisa 2. Kita bisa penyertaan modal dalam bentuk saham, jadi kita menjadi pemilik saham dari perusahaan itu. Kita menyetorkan modal yang tercatat di sisi equity, atau bisa juga kita memberikan pinjaman ke perusahaan dan dicatatnya dalam bentuk utang. Baik dari 2 sumber itu, uangnya bisa digunakan oleh perusahaan untuk melakukan aktivitasnya atau melakukan kegiatan operasinya. Oke. Jadi, mulai sekarang, kalau saya menyebutnya investor, investor itu tidak saja pemegang saham, tapi juga pemberi utang, itu juga investor. Ya. Kalau disebutkan secara spesifik pemilik atau pemegang saham, berarti hanya yang memiliki sahamnya saja, equity holder istilahnya. Tapi kalau saya sebutkan investor, yang ada di pikiran kalian nggak boleh hanya pemegang saham. Karena yang namanya investor, saya juga bisa invest dalam bentuk utang. Jadi ngasih pinjaman ke perusahaan itu juga investor, ya. Oke. Kembali ke tujuan. Ini disebutkan nih di sini di buku. Kan kalau dari strukturnya dibilang bahwa possible goals itu adalah yang mungkin, tapi kemudian di bawahnya ada keterangan bahwa oh masing-masing punya kelemahan. Karena kan ini ada keterangannya nih. Masing-masing dari jawaban ini memiliki masalah. Artinya bukan ini jawabannya, gitu kan? Kalau kalian baca, kalian harus mikir. Ini kemungkinannya ini. Tapi ternyata di bawahnya ada keterangan untuk setiap masing-masing kemungkinan ini ada masalah. Berarti jangan jawab lagi maximize profit karena pasti ada masalah. Untuk bertahan, survive, berarti ada masalah. Kita nggak bisa pakai jawaban ini. Kalau dilihat dari strukturnya kan kemudian ada. Jadi kalian nggak boleh hanya sekedar baca, tapi juga ngelihat, oh maksudnya paragraf ini apa, gitu ya. Kemudian goal. Dikasih nih di bold. Biasanya kalau di bold itu adalah yang penting tuh. Ya. Ketika ada bagian yang bold, ada yang penting, itu adalah bagian yang harus kalian baca secara hati-hati. Lihat keterangan bawahnya.
Maximizing value of the stock avoids the problem associated with different goal we listed earlier. Artinya, dari semua goals yang disebutkan di atas punya masalah. Tapi masalah itu selesai atau bisa selesai atau jawabannya itu yang paling baik adalah ini, maximizing value of stock. Gitu kan ya. Jadi keterangan tambahannya justru di paragraf ini explicitly, secara eksplisit tujuan dari perusahaan adalah memaksimumkan current stock value, nilai saham dari perusahaan. Itu jawabannya. Lihat ya. Kalian di sini di bagian pertama ini belajar bagaimana ketika ada pertanyaan dari saya kan bertanya nih, apa sih tujuan dari perusahaan? Kemudian untuk menjawab itu kalian buka bukunya atau referensinya, ada proses belajar nih, oh ini ada kemungkinannya. Ternyata kalau kalian baca lanjutannya, kemungkinan-kemungkinan ini masih ada kelemahannya. Di bagian berikutnya dikasih tahu nih bahwa tujuannya adalah ini nih. Berarti kalau ditanya apa tujuan dari perusahaan, memaksimumkan nilai saham. Siapa yang tidak mengerti? Ini sambil kalian belajar prosesnya ya, belajar proses bagaimana kita memahami sesuatu. Gimana di kelas saya memahami sesuatu. Oke. Itu kenapa akan lebih baik jika kalian sebelum masuk kelas sudah membaca. Yang maksud saya membaca tidak membaca semuanya ya. Nggak usah baca semuanya. Yang paling penting ketika kalian sebelum masuk kelas saya mengerjakan PR-nya, dan dari PR itu kalian harus bisa menjelaskan jawabannya dari mana dapatnya, bagaimana cara mendapatkan jawaban itu. Dan biasanya ketika kalian mengerjakan PR, maka kalian mendapatkan cara mengerjakannya di bagian sini. Di bagian yang biasanya ada kotak-kotaknya nih, example, exercise, ya. Kalau ada buku keuangan itu biasanya ada ini, ada tabel, ada contoh perhitungan, gitu ya. Kemudian ada example. Nah, itu sebenarnya yang harus kalian baca. Tidak usah membaca tidak usah baca penjelasannya. Kalau kalian sudah bisa memahami tabel ini, kemudian bisa memahami cara mengerjakan di contoh-contoh soal ini, maka cukup. Tanpa harus membaca detail. Jadi yang saya maksudkan membaca atau menyiapkan sebelum masuk kelas adalah membaca atau berusaha memahami contoh-contoh soal yang diberikan. Lihat contoh-contoh soalnya, oh saya ngerti nih. Atau kalau mau lebih singkat lagi, lihat PR-nya, bagaimana cara mengerjakan PR, lihat contoh-contoh ini, mana yang contoh-contoh yang kira-kira mirip dengan PR yang harus saya kerjakan. Begitu dapat, ikuti aja caranya. Gitu caranya. Nah, sambil kalian menjelaskan, kenapa seperti ini? Oh, karena ini. Kenapa mengerjakannya ini dari mana? Tahapan-tahapannya harus kalian bisa jelaskan. Nah, nanti ketika masuk kelas, itu yang akan saya tanya. PR nomor 1, jawabannya apa, berapa, misalkan, dari mana, bagaimana cara menghitungnya, kenapa menghitungnya seperti itu. Terus setelah dapat jawabannya, pertanyaan saya, terus angka itu mau diapain? Apa keputusan kita, gitu ya, dari angka tersebut. Oke? Ya. Kembali ke tadi yang tujuan perusahaan, memaksimumkan nilai perusahaan. Ya, bukan, memaksimumkan nilai saham. Oke. Tadi ada yang menjawab memaksimumkan nilai perusahaan. Apa bedanya memaksimumkan nilai perusahaan dengan memaksimumkan nilai saham? Masih Adelia. Karena Adelia masih belum jawab dari tadi.
sama atau berbeda memaksimumkan nilai perusahaan dan memaksimumkan nilai saham? Berbeda. Berbeda. Oke, bedanya apa? Karena kalau nilai perusahaan itu lebih ke keseluruhan atau general. Oke. Keseluruhan perusahaan, sementara kalau mau nilai saham? Sementara kalau nilai saham itu kalau nilai saham? Kalau nilai saham itu dilihat dari Dari apa? dari bagaimana perusahaan itu bisa memberikan return kepada investornya. Apa? Pertanyaannya saya ganti, Adelia. Ya, Pak. Kalau kita bicara suatu perusahaan, Adelia ditanya, misalkan Telkom, kita bicara Telkom ya, perusahaan TBK yang yang informasi keuangannya bisa diketahui oleh publik, oke? Berapa nilai perusahaan Telkom? Berapa nilai saham Telkom? Gimana cara mendapatkan jawabannya, Adelia? Kalau nilai Yang lain kalau mau bantu Adelia silahkan. Kan tadi tujuan dari perusahaan adalah memaksimumkan nilai saham. Tapi ada juga yang menyebutkan memaksimumkan nilai perusahaan, gitu kan ya. Pertanyaan lanjutan saya adalah, berbedakah nilai perusahaan dengan nilai saham? Adelia bilang berbeda. Kalau nilai perusahaan itu nilai perusahaan secara keseluruhan, gitu kan ya. Kemudian nilai saham saya tidak begitu jelas penjelasan dari Adelia nilai saham itu apa. Tapi sebelum menjawab pertanyaan itu, saya ada pertanyaan baru yang muncul. Kita bicara satu perusahaan, Telkom. Kalau saya ingin tahu nilai perusahaan Telkom berapa, nilai sahamnya Telkom berapa, itu bagaimana cara menjawabnya? Karena kan tujuannya adalah memaksimumkan nilai perusahaan atau memaksimumkan nilai saham gitu ya. Oke. Siapa yang mau jawab tadi? Saya, Pak. Saya coba jawab. Ngurah Surya, Pak. Oke, Ngurah. Bagaimana cara kita tahu berapa nilai perusahaan Telkom sama berapa sebenarnya nilai saham Telkom? Ya, sebenarnya kan saya agak bingung juga tadi begitu Bapak bilang tujuan dari perusahaan adalah meningkatkan harga saham. Sedangkan jika di pasar modal, terkadang misalnya perusahaan Telkom, harga saham di publiknya itu
ada yang bisa dikategorikan lebih tinggi dari nilai perusahaan seharusnya, kan seperti itu Pak. Jadi untuk menghitung nilai perusahaan, ada rumusnya saya ketahui itu adalah laba perusahaan itu dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar, begitu Pak. Laba Laba perusahaan dibagi dengan jumlah lembar saham beredar. Saham yang beredar. Earning per share dong. Iya, apa betul begitu Pak? Yang lain setuju dengan jawaban murah bahwa nilai perusahaan itu didapat dengan earning per share. Bahwa earning per share adalah nilai perusahaan. Kalau definisinya earning per share itu kan artinya laba per lembar saham. Sementara tadi definisinya Adelia, nilai perusahaan itu kan nilai perusahaan secara keseluruhan. Berapa sih nilai Telkom? Berapa sih nilai perusahaan Telkom? Itu pertanyaannya. Apakah nilai perusahaan Telkom bisa ditunjukkan dengan laba per lembar sahamnya? Izin bantu menjawab Bapak. Silakan. Saya Indra Pak. Oke Indra. Jadi dari pengetahuan saya kalau saya lihat dari penelitian-penelitian terdahulu untuk penghitungan nilai perusahaan itu bisa menggunakan beberapa proxy. Salah satu terkait dengan harga saham, baik itu bisa price to book value, price to earning ratio atau Tobin skew, itu ada proxinya Pak. Itu bisa dikaitkan dengan harga saham untuk nilai perusahaan yang sahamnya diperdagangkan secara publik. Oke. Jadi nilai Telkom berapa ya? Berapa sih nilai perusahaan Telkom? Kalau saya punya uang, saya ingin membeli Telkom gitu. Satu perusahaan itu mau saya beli. Berapa sih nilainya? Berapa sih nilai perusahaan Telkom? Mungkin bisa dilihat dari harga sahamnya berarti Pak. Salah satu proxy untuk kita menilai perusahaan Telkom itu Pak. Berapa harga sahamnya Telkom? Sekarang 3.310. Saya harus beli sahamnya Telkom itu berapa? Ini 3.310. Kita masuk ke ini aja. Kita masuk ke www. Saya kok lupa sih, Reuters aja deh. Reuters, di bagian search, saya cari tlkm.id. Oh, saya lupa. tlkm.jk. Telkom. Nih, saham Telkom 3.290. Harga sahamnya. Terus berapa nilai perusahaan Telkom? Lembar saham kali volume ya Pak. Lembar saham dikali volume. Kalau lembar saham dikali volume, ini volumenya nih. Ini volume perdagangan. Apakah hanya yang diperdagangkan hari ini? Harusnya sih seluruh jumlah lembar saham kali harga per lembar. Ini dia market cap ini nih. Ini market cap adalah seluruh jumlah saham yang shares outstanding. Ada 99 miliar lembar saham yang outstanding. Dikali dengan harganya 3290, itu dapatnya ini market cap
314 triliun. Ini kan juta nih ya. Juta-juta kan triliun. Juta, miliar, triliun. 314 triliun. Oke. 314 triliun itu nilai apa? Nilai perusahaan. Siapa bisa jawab? 314 triliun itu nilai apa? Izin, Pak. Silakan. Kalau menurut saya sih kalau market capital itu kan berarti kan pihak luar menilai si perusahaannya senilai segitu, Pak. Tapi berarti bukan berarti beneran nilai perusahaannya. Oke. Berarti 314 itu nilai apa? Kalau itu bukan nilai perusahaan. Jadi perusahaan itu dihargain pasar sebesar 314 bla 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 itu, Pak, triliunnya. 314 triliun. Tapi bukan. Oke. Ya. Ulang ya. Coba fokus kalian. Apa tujuan perusahaan? Memaksimumkan nilai saham. Itu kan ya. Kemudian ada yang juga menjawab memaksimumkan nilai perusahaan. Pertanyaan saya, apakah berbeda antara nilai perusahaan dengan nilai saham? Apa bedanya? Gitu kan ya? Sebelum menjawab itu, saya tanya lagi berarti. Kalau saya ingin menghitung nilai perusahaan, menghitung nilai saham, itu saya dapatnya dari mana informasinya? Oh, kalau Telkom nilainya dari harga per lembar dikali dengan jumlah lembar saham yang beredar, outstanding. Oke, dapat 314 triliun. Pertanyaan saya, 314 triliun itu nilai apa? Nilai perusahaan-kah atau nilai sahamnya? Nilai saham ya, Pak. Nilai saham, oke. Pertanyaan saya yang berikutnya, kalau nilai sahamnya 314 triliun, berapa nilai perusahaannya? Yang bukan akuntan, siapa dari kalian? Yang S1-nya bukan akuntansi, ada? Saya, Pak. Siapa? Saya Dimas. itu. Dimas, oke. Dimas background-nya apa S1-nya? Ekonomi pembangunan, Pak. Oh, oke. IE. Kemudian yang lain, selain Dimas? Semua akuntan. Oke. Pertanyaannya, kalau kalian sebagai akuntan, berapa sih nilai perusahaan Telkom? Bagaimana kalian menjawab pertanyaan berapa nilai Telkom? Nilai sahamnya 314 triliun. Oke. Nilai perusahaannya berapa? Lihat dari laporan keuangan cash flow-nya, Pak. Siapa yang barusan menjawab? Saya Rahmawati. Rahma, oke. Rahma menjawab, kalau ingin melihat nilai perusahaan, lihat laporan keuangannya. Saya tidak mengerti kenapa akuntan tidak bisa menjawab pertanyaan tadi. Berapa nilai perusahaan ya? Ini dia laporan keuangannya. Kita pakai yang
per 31 Desember 2019 saja, karena yang 2020 kan masih ini. Laporan keuangan apa? Ada 3 nih dikasihnya, income statement, balance sheet, sama cash flow. Yang mana Rahma? Kalau kita ingin lihat nilai perusahaan. Lihat dari cash flow-nya, Pak. Cash flow, yang lain setuju. Kalau kita ingin lihat nilai perusahaan dari cash flow. Dari balance sheet, Pak. Rahma, ada yang bilang dari balance sheet. Jadi yang mana? Kalau saya ingin melihat nilai perusahaan, saya ingin lihat laporan keuangan yang mana? Sepertinya semuanya, Pak. Balance Apa? sheet. Balance sheet. Semua sepakat. Lihat dari balance sheet. Investasinya juga perlu dilihat sih, Pak, equity. Jadi kayaknya keseluruhan ya, Pak? Keseluruhan apa? Keseluruhan laporan keuangan. Iya, Pak. Pertanyaan saya cuma satu kok, nilai perusahaan. Ngelihatnya di mana? Supaya kelihatan angkanya. Ini loh Pak, nilai perusahaan gitu. Kalau keseluruhan, Total ini semua nih, aset, tiga-tiganya. Mau di mana? Total aset Apa? bukan ya, Pak? Total aset. Total aset. Ya. Nah ini, kalau lihat total aset, ini total Dikurangi asetnya. liabilitas. Total aset 221 triliun. Total aset nih. Oke. Supaya saya summary-kan ya jawaban kalian ya. Ini neracanya Telkom nih. TLKM kodenya. Oke. Aset tadi nilainya berapa? Total aset 221. Ini dia, nih total aset 221 triliun. Telkom dalam triliun 221. Oke, terus ini asetnya ya, total asetnya 221 triliun. 221 ini nilai apa nih berarti? Sepakat semua bahwa nilai perusahaan adalah nilai total aset. Coba kalau kita lihat neraca lengkapnya, total liabilities-nya berapa? Total liabilities 121,6, 122 triliun. 122 triliun. Liabilities. Total equity-nya 99 triliun. Kan ya? Namanya balance sheet, harus balance 221. Oke, pertanyaan saya. Berapa nilai perusahaan Telkom menurut neraca, menurut balance sheet? Sekian banyak akuntan nggak bisa jawab nih. 221 nilai perusahaan Telkom. Berapa nilai saham atau nilai ekuitas Telkom menurut balance sheet? 99 triliun. Siapa yang tidak mengerti? Karena ini kita ngomongin equity kan ini. Ini equity. Kita bicara khusus ngomongin saham di sini nih. Oke. Adelia bisa jawab nggak apa perbedaan nilai perusahaan yang 221
dengan nilai saham yang 99, nilai total equity ya. Kalau saham bukan saham per lembar maksud saya. Coba Adelia sekarang jawab. Jadi kalau nilai perusahaan itu adalah nilai keseluruhan perusahaan, sedangkan nilai equity itu adalah yang dimiliki oleh perusahaan. Yang dimiliki oleh perusahaan apa? Jadi tanpa liabilitasnya. Ulang. Kalau nilai perusahaan, nilai keseluruhan saham. Nilai keseluruhan perusahaan. Oke, Telkom itu seluruhnya 221. Bisa dilihat dari mana? Dari total asetnya 221 atau dari jumlah liabilities ditambah dengan equity-nya 221. Oke, sama kan? Berarti sepakat ya kita nilai perusahaan Telkom adalah 221 ya? Iya. Oke, ini nilai perusahaan nih 221. Sekarang nilai equity-nya berapa? 99. Nilai sahamnya. Iya nggak Adelia? Ini kan nilai equity-nya 99? Iya nggak? Iya. 99, sih berapa? Oke, pembulatan. Nah, pertanyaannya sekarang apa beda antara nilai perusahaan yang 221 dengan nilai saham yang 99? Kan udah jelas sekarang. Bedanya kalau nilai saham itu cuma modal dari perusahaan. Hanya bagian dari modal. Hanya bagian dari pemegang saham. Berarti kalau nilai saham itu hanya bagian dari investor yang memiliki saham, yang invest dalam bentuk saham, ya. Kalau nilai perusahaan itu dari pemilik saham dan yang memberi hutang tadi. Pemberi hutang dan pemilik saham, atau nilai total dari perusahaan secara keseluruhan dari asetnya juga bisa dilihat ya, karena 221. Aset 221 ini dari mana? Sebagian diinvest dalam bentuk utang 122, sebagian invest dalam bentuk modal. Saham 99. Jadi nilai perusahaan 221 adalah nilai perusahaan secara keseluruhan. Bisa dilihat dari sisi aset atau dari sisi liabilities plus equity, atau dan nilai saham adalah nilai dari bagian pemilik saham, gitu ya. Yang 99. Ya nggak Adelia? Iya, Pak. Oke. Yang lain. Yang lain siapa tidak bisa, satu, menentukan nilai perusahaan yang dilihat dari laporan keuangan. Kedua, membedakan antara nilai perusahaan dan nilai saham. Total ya. Nilai ekuitas. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Oke, pertanyaan lanjutan saya sekarang. Di sini tadi, waktu kita bicara saham Telkom, ketika kita bicara profilnya, market cap-nya 314 triliun. Tadi siapa yang jawab? 314 triliun ini apa? Nilai saham. Ingat nggak tadi ada yang jawab bahwa itu adalah nilai saham, 314 triliun? Iya, Pak. Ya, oke. Kita kembali ke sini. Ini berarti 314 triliun itu di sini tempatnya. Pertanyaan saya, apa beda 314 triliun nilai saham dengan 99 triliun nilai saham? Tadi dia sudah jawab tuh. Dia coba ulang jawabannya tadi apa? 314 itu kalau apa? yang saya
itu nilai pasar menilai perusahaannya segitu Pak. Jadi lebih tinggi dari nilai sebenarnya. Pasar, mana yang nilai sebenarnya? 99. Bukan yang 221 tadi Pak. 221. Tunggu. Iya kan? Dia kenapa membandingkan 314 dengan 221 ya? 221 itu nilai, kan kita sepakat 221 itu nilai perusahaan, 314 itu nilai saham. Oh iya Pak, ya. Salah tadi. Oke. Tunggu. Berarti pasar menilai apa nih 314? Dia. Berarti pasar menilai sahamnya itu lebih tinggi dari yang seharusnya, Pak. Yang seharusnya berapa? Tadi 9,561, Pak. Oke. Dia bisa lihat layar saya? Jujur sih, Pak, nggak bisa. Kenapa? Nge-lag gitu, Pak. Kayaknya jaringan saya sih, Pak. Yang lain bisa lihat layar saya atau nge-lag juga? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Jadi 99 dia itu adalah nilai equity yang tercatat di balance sheet-nya Telkom. 314 itu saya ambil dari market cap, nilai market atau nilai pasar dari saham Telkom dikali dengan harga per lembar dikali dengan jumlah sahamnya 314 triliun gitu kan ya. Jadi tadi dia bilang 314 itu adalah bagaimana market atau pasar atau investor pasar modal lengkapnya ya. Investor pasar modal menilai equity Telkom. Saya tidak setuju dengan istilah Dea yang bilang bahwa nilai seharusnya. Nilai seharusnya kita nggak pernah tahu nilai seharusnya itu berapa. Apakah nilai neracanya 99 itu seharusnya itu nilai equity-nya enggak? Kita tidak menyebutkan itu nilai seharusnya atau nilai yang benar. Tidak. Istilah kita karena ini ada di catatan akuntansi dari Telkom, balance sheet itu tercatat di buku akuntansi, maka disebutnya apa tadi? Nilai buku atau book value. Ya. Value. Iya, Pak. Siap. BV. Sementara karena 314 ini adalah nilai menurut investor pasar modal, maka pasar modal kan market, maka kita menyebutnya ini adalah perhitungan menurut market value. Book value sering disingkat BV, market value sering disingkat MV. Jadi balance sheet itu bisa dua pendekatannya. Satu menggunakan nilai buku, jadi ini semua dicatat at historical nih. 221 itu ketika aset itu dimiliki berapa nilainya 221. Ketika liabilities itu atau utang itu diberikan berapa nilainya dicatat nih di buku akuntansi perusahaan. Ketika pertama kali nyetor modal atau ada setoran modal berapa nilainya dicatat nih di equity. Itu namanya catatan menurut buku akuntansi, book value. Tapi ada juga nilai saham yang sedang beredar atau diperdagangkan saat ini. Setelah kita hitung nilainya 314. Gitu ya. Nah, sekarang misal nilai utangnya Telkom menurut market belum tentu sama 122. Misal sama. Misalkan sama. Jadi saya misalkan sama ya. Jadi makanya saya kasih tanda ini. 122. Kenapa misalkan sama? Karena antara nilai buku saham saja yang 99 dengan nilai market saham 314 saja udah beda. Maka logikanya nilai utangnya juga seharusnya nggak sama nih 122. Kalau ada yang bertanya, Pak, dari mana nih 122 sama 314? Itu nanti akan kita pelajari. Bagaimana menghitung nilai equity-nya, bagaimana menghitung nilai utangnya, ya, nilai sekarang.
bagaimana menghitung market value-nya. Tapi sekarang misalkan kita dapatnya angkanya ini. Kalau kita total 122 ditambah 314, 436 triliun. Berarti investor pasar modal menilai aset Telkom itu nilainya bukan 221, tapi 436. Nilai perusahaan Telkom secara keseluruhan 436. Dari mana? Dari sini nih pembuktiannya. Sahamnya aja 314 triliun nilainya. Kalau utangnya kurang lebih sama 122 triliun, berarti nilai Telkom menurut market adalah 436. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Di bagian ini saya ingin menunjukkan bahwa kalau kita sebut nilai, tadi kan ada nilai perusahaan, nilai saham, atau nilai ekuitas. Ada dua pendekatannya. Ada yang namanya book value, nilai menurut buku. Ada yang namanya market value, nilai menurut investor di pasar modal, atau disebut dengan market value. Kembali ke pertanyaan awal saya, berapa nilainya harusnya kalian jawab. Nilai Telkom, nilai perusahaan Telkom, nilai bukunya 221, dilihat dari neracanya. Nilai marketnya 436. Dilihat dari informasi pasar modal. Kalau ditanya berapa nilai ekuitasnya atau nilai saham, nilai bukunya 99, nilai marketnya, market value-nya 314. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Bagaimana cara mendapatkan 314, 122 itu belakangan. Tapi, bukan. Bagaimana cara mendapatkannya tadi, di neraca sama di informasi pasar modal, kan ya? Yang saya tunjukkan di sini. Bisa di Yahoo, bisa di Reuters, kalian bisa dapatkan semua angka 314 ini bisa dapat nih, di 314. Terus kalau kalian ke financial, kalian bisa lihat di balance sheet-nya, kalian akan dapat angkanya nih. Total asetnya 221, nih, dapat angkanya. Total liabilities-nya 122. Total equity-nya 99. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Jelas ya? Oke. Itu baru bicara nilai. Baru kita kembali ke sini nih. Tujuan dari perusahaan adalah memaksimumkan nilai perusahaan atau memaksimumkan nilai ekuitas. Kan kembali ke situ pertanyaannya. Sehingga muncul pertanyaan, nilai perusahaan sama nggak dengan nilai ekuitas? Tadi Adelia bilang, beda Pak. Oke. Bedanya apa? Kalau nilai perusahaan itu kan nilai perusahaan secara keseluruhan nih. 221 dilihat dari nilai total asetnya atau liabilities plus equity-nya 221. Oke. Sekarang nilai ekuitas hanya nilai dari bagian pemegang saham saja, 99. Oke. Sekarang udah tahu bedanya nih. Kembali ke pertanyaan. Tujuan utama perusahaan memaksimumkan 221 atau memaksimumkan 99? Siapa bisa jawab? Dia masih nge-lag dia. Enggak, Pak. Oke. Jadi, tujuan manajemen Telkom untuk mengelola Telkom adalah memaksimumkan yang 221 atau memaksimumkan yang 99. 99 ya, Pak. Kenapa? Karena kalau 221 kan ada liability. Kewajibannya juga, Pak, ada liabilities-nya. Kalau besar, utangnya besar,
Lebih baik asetnya yang besar gitu. Lebih baik asetnya yang besar. Yang lain sepakat dengan Tika. Saya kurang sih, Pak. Silakan. Kalau saya berpendapatnya tetap apa? Memaksimumkan nilai sahamnya? kalau saya pertimbangannya tadi memaksimalkan tetap nilai perusahaan sih, Pak. Karena Ika juga bilang memaksimumkan nilai perusahaan kok. Iya, ya kan? Tapi logikanya Alasannya? kan enggak, tadi kayaknya ibunya bilang iya. Kalau saya mikirnya kalau misalnya nilai perusahaan naik kan memaksimumkan nilai perusahaan itu kan berarti dia ending dari hasil si nilai ekuitas yang naik juga, Pak. Jadi endingnya itu kan pasti nilai perusahaan yang naik, gitu sih Pak kalau pertimbangan saya. Karena tujuan akhirnya itu di nilai perusahaan peningkatannya, gitu Pak. Caranya memaksimumkan nilai perusahaan, bukan memaksimumkan nilai ekuitas. Kalau saya sih gitu Pak. Oke. Yang lain ada pendapat yang berbeda bahwa sebenarnya memaksimumkan nilai perusahaan itu gimana alasannya? Ulang-ulang ya alasannya kenapa memaksimumkan nilai perusahaan? Karena kalau misalnya kita memaksimumkan nilai ekuitas itu kan akan berdampak juga pada kenaikan nilai perusahaan kan Pak. Jadi endingnya itu pasti nilai perusahaannya naik. Makanya tujuan akhirnya menurut saya tidak langsung pasti akan menaikkan nilai perusahaan, begitu Pak. Kalau argumennya itu berarti kita cukup memaksimumkan nilai perusahaan aja, nilai ekuitas saja kan dengan otomatis kalau nilai ekuitasnya meningkat, nilai perusahaannya juga meningkat. Mestinya gitu dong. Ya enggak? Kalau logika jawabannya Dea bahwa kan otomatis dengan meningkatkan nilai saham, maka dengan sendirinya nilai perusahaan akan maksimum juga kan, akan optimal juga dong. Kalau seandainya seperti itu, ya udah tujuan akhirnya memang memaksimumkan nilai perusahaan. Tapi karena nilai perusahaan itu maksimum jika nilai sahamnya maksimum, maka dengan memaksimumkan nilai perusahaan, otomatis nilai perusahaannya akan maksimum. Ya enggak? Kan ke situ arahnya. Kalau jawabannya Dea ya, yang saya tangkap. Itu juga argumen Ross yang bilang, kita tidak perlu memaksimumkan nilai perusahaan. Ya, kalau kembali ke buku kalian, Ross. Tujuan dari manajemen adalah memaksimumkan nilai harga per lembar saham. Kenapa? Kalau harga per lembar sahamnya maksimum, dikali dengan jumlah saham beredarnya, maka nilai sahamnya akan maksimum. Kalau harga sahamnya, kalau nilai sahamnya maksimum, maka dengan sendirinya nilai perusahaannya akan maksimum. Ya. Jadi itu kenapa we explicitly mean that our goal is to maximize current stock value. Disebutkan gitu. Siapa yang tidak mengerti? Saya ulang berarti ya. Tujuannya memang memaksimumkan nilai perusahaan. Itu tujuan akhirnya. Tapi kalau kita simplifikasi, cukup dengan menyebutkan maksimumkan saja nilai sahamnya. Kenapa? Karena kalau nilai sahamnya maksimum, maka nilai perusahaannya akan maksimum. Bagaimana dengan nilai liabilities-nya? Nilai liabilities kan cenderung tidak akan berubah banyak. Yang namanya utang kan tidak berubah nilainya. Nanti kita akan belajar bagaimana nilai utang berubah. Tapi tadi
Karena nilai perusahaan itu adalah nilai liabilities plus equity, dengan memaksimumkan equity dan sendirinya akan memaksimumkan nilai perusahaan. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Memaksimumkan nilai perusahaan sebenarnya jawabannya. Tapi kalau disederhanakan, Ross berpendapat bahwa nggak perlu memaksimumkan nilai perusahaan. Tujuannya adalah memaksimumkan nilai saham aja. Kalau nilai sahamnya maksimum, pasti dengan sendirinya nilai perusahaannya akan maksimum. Oke. Saya ada pendekatan lain. Untuk menjawab pertanyaan kenapa tujuannya adalah memaksimumkan nilai saham. Oke. Coba bantu saya untuk membuat rincian dari income statement. Income statement itu ada sales dikurangi dengan COGS dapatnya apa? Akuntan. Sales dikurangi COGS dapatnya apa? Gross profit. Dapatnya gross profit. Gross profit dikurangi dengan general and administrative expense. Dapatnya apa? EBIT. EBIT atau EBIT itu kan istilah kita. Kalau di laporan keuangan. Apa? Net income. Belum net income. Ini sales Operating income. Operating income. Ini sama dengan EBIT. Operating income dikurangi dengan other. Revenue and expenses. Yang di dalamnya ada interest expense. Dapatnya apa? Net income. Belum. Profit income before tax. Income before tax. Atau earning before tax kalau ininya ya. Istilah di manajemen keuangannya. Income before tax dikurangi dengan income tax. Ini PPH ya. Ya kan ya, income tax ya. Hasilnya adalah Earning after tax. Earning after tax itu istilah ininya. Bisa disebutnya juga income before extraordinary item. Masih enggak?
Setelah itu ada extraordinary item. Baru dapat net income. Oke. Saya ingin bilang seperti ini sebenarnya. Kenapa memaksimumkan saham? Menurut residual, pemegang saham itu adalah pihak terakhir. Pihak paling akhir yang menerima manfaat dari perusahaan. Di sini ditunjukkan dividen atau bagian keuntungan untuk pemegang saham itu adalah net income. Ini kalau di keuangan disebut earning after tax. Ini adalah bagian pemegang saham. Kalau kita memaksimumkan manfaat untuk pemegang saham, maka kalau menurut pendekatan income statement, yang kita maksimumkan adalah net income atau earning after tax. Sampai situ sepakat atau tidak? Apa jawaban kalian? Sepakat atau tidak? Nggak sepakat? Ada pendapat lain? Kok nggak ada jawaban? Sepakat, Pak, sepakat. Semua setuju bahwa kalau kita memaksimumkan kepentingan pemegang saham, berarti kita memaksimumkan net income. Setuju atau tidak? Setuju, Pak. Setuju ya? Oke. Pertanyaannya, bagaimana dengan pemangku kepentingan lain? Maximize value of stockholders, bagaimana dengan stakeholders lain? Apakah artinya kalau kita memaksimumkan nilai saham, kita fokusnya hanya ke pemegang saham, tapi tidak memperhatikan stakeholders lain? Karyawan, supplier, customer, pemerintah, masyarakat. Diperhatikan juga tidak? Diperhatikan. Tahu dari mana kita perusahaan atau manajemen juga memperhatikan stakeholders lain, tidak hanya fokus kepada stockholders atau pemegang saham saja? Izin menjawab, Pak. Kalau di net income sudah maksimal, dia kan diperoleh dari setelah dikurangi untuk supplier dari CLGS, untuk gaji, untuk interest expense dan juga income tax. Jadi itu tuh sudah tercover. Setelah itu baru dia memaksimalkan. Jadi itu juga sudah diperhatikan oleh manajemen, Bapak. Oke. Siapa yang jawab ini? Indra, Indra. Pak. Indra ya. Kalian lihat ya jawaban Indra ya. Bahwa ketika memaksimumkan nilai saham, kita tidak saja hanya memperhatikan pemegang saham. Kalau dari income statement, saham, bagian pemegang saham itu bagian residual, bagian yang paling akhir. Kalau ini maksimal, net income-nya maksimal, artinya sales-nya juga sudah maksimal. Sales itu adalah perusahaan kepada customer-nya. Itu yang utama tuh. COGS itu kewajiban perusahaan untuk membayar karyawannya.
termasuk untuk membayar sewa, ke suppliernya, semuanya itu ada di sini. Sudah membayar kewajiban ke pemberi utang dalam bentuk interest expense, sudah membayar kewajiban kepada pemerintah dalam bentuk income tax. Setelah semua kewajiban terpenuhi, baru sisanya, residualnya, sisanya baru digunakan untuk memegang saham. Tadi Indra makanya bilang, kalau ini maksimal, otomatis kita juga memperhatikan stakeholders lain. Jadi, kembali ke tujuan perusahaan yang disebutkan di awal, memaksimumkan nilai pemegang saham, nilai saham, ada 2 poin yang ingin saya tunjukkan. 1, tujuannya memang memaksimumkan nilai perusahaan. Tapi, simplifikasinya maksimumkan aja nilai saham. Karena kalau nilai sahamnya maksimum atau optimal, maka nilai perusahaannya juga optimal. Itu alasan pertamanya. Kenapa kita menggunakan biasanya tujuannya adalah memaksimumkan nilai saham. Dan yang kedua, apakah kalau kita hanya tujuannya memaksimumkan nilai saham, itu berarti fokusnya hanya ke pemegang saham? Jawabannya tidak. Karena pemegang saham itu manfaatnya paling akhir, dia merupakan residu dari semua stakeholders, komponennya, maka memaksimumkan nilai saham otomatis juga memperhatikan faktor-faktor lain yang di atasnya. Yang di atasnya itu maksudnya customer, karyawan, supplier, pemerintah, masyarakat, lingkungan, semuanya sudah itu, baru hasil akhirnya adalah pemegang saham. Karena itu, cukup bilang di ujungnya aja kita bilang memaksimumkan nilai saham. Itu sudah mencakup keseluruhan tujuan yang lain. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Jelas ya? Berarti tujuan perusahaan adalah memaksimumkan nilai saham mulai sekarang. Kalau kita sebutkan. Atau boleh juga memaksimumkan nilai perusahaan. Bisa juga kayak gitu. Tapi daripada lebih luas, fokusnya, kita bisa fokus pada memaksimumkan nilai saham. Oke. Itu tujuan perusahaan. Jadi, semua tindakan yang diambil oleh manajemen itu tujuannya adalah untuk memaksimumkan nilai pemegang saham atau memaksimumkan nilai perusahaan. Ya. Kenapa perlu patokan itu? Patokan itu diperlukan untuk setiap keputusan yang diambil oleh manajemen. Jadi setiap perusahaan, setiap manajemen mengambil keputusan, selalu yang ada di pikiran manajemen adalah bagaimana keputusan saya bisa memaksimumkan nilai pemegang saham. Atau bagaimana keputusan saya memaksimumkan nilai perusahaan. Jadi kalau ada pilihan, lebih dari 1, 2 atau 3 pilihan, maka yang dipilih adalah yang memberikan nilai perusahaan tertinggi. Atau nilai saham atau nilai ekuitas tertinggi. Pasti itu yang akan dipilih. Jadi patokannya harus itu. Itu kenapa objektif harus dipelajari dari awal. Kalau kalian mengambil suatu, udah dapat jawaban gitu ya, kemudian kalian bingung, jawaban ini mau diapain gitu ya. Maka jawaban itu harus dihubungkan kembali ke tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan apa ya? Oh, memaksimumkan nilai perusahaan atau memaksimumkan nilai pemegang saham. Nilai equity, gitu kan ya? Nah, jawaban saya apa hubungannya dengan memaksimumkan nilai perusahaan atau memaksimumkan ekuitas? Harus selalu dihubungkan dengan sana. Sehingga kalian bisa punya patokan, oh keputusan yang diambil harus seperti ini. Kenapa? Karena endingnya atau ujungnya pasti memaksimumkan nilai perusahaan atau memaksimumkan ekuitas.
Sudah? Sampai situ ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Keputusan yang diambil oleh manajemen dalam menjalankan perusahaan itu kan banyak. Tapi kalau kita klasifikasikan, sebenarnya keputusan manajemen itu cuma ada 3. Keputusan melakukan investasi atau investing decision. Ini referensinya kalian lihat di buku ya. Di halaman berapa yang ada 3 keputusan? Halaman 2. Kenapa kita belajar manajemen keuangan ketika mengelola perusahaan? Karena manajemen perusahaan itu selalu berhubungan dengan 3 pertanyaan ini. Dan kita belajar bagaimana cara mengambil keputusan berdasarkan 3 hal ini. Keputusan yang diambil kalau diklasifikasikan itu ada 3. Investing decision, bagaimana membuat keputusan investasi, financing decision, dan operating decision. Berikutnya, Dimas. Dimas, apa beda investing decision, financing decision, dan operating decision ya? Coba menjawab Pak, kalau investing decision itu bagaimana perusahaan mengelola keuangannya untuk menginvestasi ke suatu saham. Kalau untuk financing itu bagaimana perusahaan itu mengelola keuangan untuk perusahaan tersebut. Kalau operating decision itu lebih ke arah bagaimana perusahaan itu mengelola keuangannya untuk mengoperasikan perusahaan tersebut. Dimas, coba baca yang di halaman 2 nih. Baik, Pak. Yang paragraf berapa, Pak? Coba cari 3 keputusan itu ada di mana? Baik. Di halaman 2. Ada ini Pak, yang di 1, 2, 3 ini. Saya baca. Oke, coba. Oke, Jadi yang apa yang pertama, dimaksud dengan yang pertama? kalau yang investing decision itu sama aja kayak capital budgeting atau nama lainnya. We use the term capital budgeting to describe the process of making and managing expenditures on long-lived assets. Jadi untuk membuat dan memanage pengeluaran untuk aset jangka panjang, Pak. Oke. Yang kedua itu capital structure itu untuk pembiayaan utang jangka pendek dan jangka panjang, Pak, serta modalnya. Untuk yang ketiga, untuk net working capital itu from a balance short management net working capital
Yang ketiga, saya kurang paham, Pak. Oke. Sekarang kembali ke pertanyaan, apa itu investing decision? Ini kan di catatan sudah saya sebutkan bahwa investing decision itu sering juga disebut sebagai capital expenditure. Coba, jadi berarti apa investing decision itu? Keputusan jenis yang apa yang namanya investing decision? Kalau dari bacaan tadi. Pengeluaran-pengeluarannya, Pak. Untuk pembiayaan aset, mungkin untuk pembelian aset seperti itu, Pak. Pembelian, coba sebut, baca lagi. Dia menyebutkan asetnya spesifik di sana. Long live assets ya, Pak. Apa itu nama Aset-aset jangka panjang. Aset jangka panjang. Oke, kalau menurut akuntansi, aset jangka panjang itu terklasifikasi aset yang berapa lama? Yang lebih dari 1 tahun, Pak. Lebih dari 1 tahun. Berarti kalau di neraca, dia kan tercatat di fixed asset ya? Iya. Bagian sini kan ya? Oke. Oke. Berarti investing decision itu keputusannya yang seperti apa? Keputusan jangka panjang. Keputusan untuk melakukan investasi di mana? Investasi di aset jangka panjang. Aset jangka panjang. Oke. Yang lain mengerti atau tidak? Kalau tadi kan invest di saham, bukan invest di saham ya? Iya, mohon maaf, Pak. Ya, oke ya. Jadi kalau nggak apa-apa. Jadi kalau tadi pemahaman investasi kalau di sini adalah bagaimana melakukan investasi di aset jangka panjang. Oke, Dimas, contoh aset jangka panjang itu apa contohnya? Aset jangka panjang itu bangunan, Pak. Bangunan penggunaannya untuk apa contohnya? Untuk misalnya untuk produksi atau untuk sewa, kayak produksi, kendaraan pabrik. Kita ngomongin pabrik sekarang. Oke ya, kalau bangunan pabrik, kalau peralatan mesin gitu misalkan ya. Kendaraan operasional, Pak. Kendaraan operasional, kendaraan. Oke. Jadi kalau perusahaan punya pertanyaan, saya bangun pabrik, itu adalah investing decision. Bangun pabrik atau tidak, itu investing decision. Bangun pabrik di daerah A atau bangun pabrik di daerah B, itu investing decision. Sampai situ siapa yang tidak mengerti? Oke. Pertanyaan kedua. Oke, saya sudah memutuskan saya akan bangun pabrik di daerah A. Itu saya sudah putuskan menggunakan metode investing decision ini, bangun pabriknya. Berikutnya, financing decision. Itu ngomongin apa? Kalau yang disebutkan di buku itu untuk pembiayaan utang jangka panjang, Pak. Maksudnya apa tuh? Coba hubungkan dengan pabrik tadi, Dimas. Bagaimana perusahaan itu membiayai, jadi kan udah decision-nya udah, ini saya mau decision ke pabrik ini. Nah, bagaimana perusahaan ini mencari biaya untuk membiayai hal tersebut, Pak, si pabrik ini. Jadi di financing decision, keputusannya yang harus dibuat oleh perusahaan adalah bagaimana membiayai keputusan investasi yang sudah dilakukan, yang dibuat. Jadi kalau saya memutuskan untuk bangun pabrik, uangnya dari mana ya? Apakah saya harus pinjam ke bank? Apakah saya harus minta setoran modal dari pemegang saham? Ataukah saya kombinasi keduanya, sebagian dari utang bank, sebagian dari pemegang saham? Itu ngomongin financing decision tuh. Kita bicara struktur modalnya, capital structure, berapa persen dari utangnya, berapa persen dari modal sahamnya. Apakah semuanya, apakah sebagian. Berikutnya, sudah dapat nih, 50% dari utang, 50% dari saham, setoran modal. Operating decision, ngapain? Sebentar.
decision. Oh, ini Pak. Jadi kalau yang saya tangkap lebih ke bagaimana dia memproporsikan biaya-biayanya ini agar sesuai dengan penggunaannya, misalnya proporsi-proporsinya Pak. Kalau yang saya tangkap ya Pak. Coba hubungkan dengan pabrik tadi, Dimas. Kan tadi sudah bangun pabrik atau tidak, itu di investing decision. Oh, bangun jawabannya. Kemudian pertanyaan nomor 2, di financing dapat dari mana uangnya? Oh, 50% utang, 50% saham, equity. Udah. Terus yang ketiga, ngapain di pertanyaan yang ketiga itu? Yang ketiga, pabriknya sudah dibangun belum? Belum Pak. Berarti Untuk yang membangun ketiga, pabriknya dong Pak. Untuk bangun pabrik kan perlu uang. Iya betul. Uangnya dijawab dari mana? Dijawab di networking capital ya Pak. Masa? Coba. Iya, tadi kan kalau capital structure itu pembiayaannya apa-apa saja yang perlu dibiayai. Oke, itu kan udah dapat nih, udah dapat utang dari bank, dapat dapat tambahan modal, udah ada uangnya. Terus ngapain berarti? Dikerjain Pak. Dikerjakan. Ya. Jadi dong berarti pabriknya? Jadi Pak. Udah jadi pabriknya, terus ngapain? Kalau udah jadi pabriknya ya siap berproduksi dong Pak. Apa hubungannya siap berproduksi dengan networking capital atau operating decision? Nggak ada hubungannya Pak. Nggak ada hubungannya. Coba pikir lagi. Siap Pak. Sudah diputuskan bangun pabrik, sudah tahu dapat uangnya dari mana, pabriknya sudah dibangun, terus? Izin bantu boleh Pak? Boleh. Gini, jadi kalau saya tanya ke Dimas itu juru bicara. Jadi kalau kalian mau membantu silahkan langsung masuk langsung jawab aja. Ya. Oh iya. Kalau menurut saya kan tadi pabriknya kan udah diputusin untuk dibangun kan Pak. Berarti kan udah terbangun. Terus berarti sekarang itu lagi beroperasi, udah bisa dioperasikan. Jadi dari operasinya itu dipertimbangkan cash flow-nya. Jadi ada aliran dana yang masuknya. Jadi untuk saling untuk nge-cover yang tadi sih financing decision gitu kali ya Pak. Dimas, gimana Dimas? Saya setuju sama Mbak Dea. Jadi yang nomor 3 itu ngapain? Jadi dia kan udah udah berproduksi. Nah, bagaimana uang yang masuk itu apa tadi Mbak Dea? Mohon maaf. Bisa diulangi lagi? Mungkin aliran kan dari operasinya itu kan akan ada aliran dana yang masuk tuh. Jadi di manage gimana supaya bisa bantu untuk yang financing decision tadi. Iya, Pak. Mungkin gitu sih, Mas. Saya setuju sama Mbak Dea, Pak. Jadi ada aliran dana yang masuk, bagaimana perusahaan itu memanage aliran dananya untuk membiayai si financing decision ini, Pak. Yang tadi sudah. Coba dari istilahnya aja operating decision. Apa maksudnya operating decision? Keputusan dalam beroperasi, Pak. Iya,
Berarti setelah pabrik itu dibangun, maka keputusan ketiga adalah bagaimana mengoperasikan pabrik tersebut. Semua keputusan yang berhubungan dengan bagaimana mengoperasikan pabrik tersebut itu masuk dalam kategori operating decision. Ya. Berapa inventorinya, kita beli dari supplier mana, kita jual kemana, bagaimana maintenance dari mesin-mesinnya. Itu kan semua adalah kegiatan mengoperasikan pabrik tersebut. Itu klasifikasinya adalah operating decision. Saya ulang berarti ya. Memutuskan untuk bangun pabrik atau tidak, pokoknya keputusan untuk investasi di long live aset jangka panjang, itu adalah investing decision. Atau sering juga disebut dengan capital budgeting. Jadi kalau istilahnya capital budgeting, itu ngomonginnya investing decision. Suara apa namanya, bangunan di sebelah kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Kedengaran ya, oke. Tapi masih bisa dengar suara saya kan ya? Masih bisa. Masih ya, jelas ya, oke. Setelah memutuskan membangun aset jangka panjang atau membeli aset jangka panjang atau investasi aset jangka panjang, pertanyaannya uangnya dari mana? Itu kelompoknya adalah financing decision. Kita bicara capital structure karena kita bicara berapa strukturnya modal itu berasal dari utang, berapa strukturnya, berapa persen yang berasal dari saham. Itu kenapa disebut capital structure. Uang dari mana asal? Setelah diputuskan bangun pabrik, uangnya dapat dari mana? Setelah dibangun, maka yang terakhir adalah bagaimana mengoperasikannya. Itu di operating decision. Sering juga disebut dengan net working capital. Oke, lihat bagan ini sekarang, neraca. Kelihatan ya? Keputusan nomor 1, investing decision, bagaimana mengambil keputusan untuk membeli atau invest di aset jangka panjang, akan tercermin di neraca bagian 1 nih. Kalau saya beli pabrik, saya beli mesin, saya beli mobil, maka di neraca ketika terjadi pembelian atau terjadi keputusan itu, maka akan tercermin pencatatannya akan ada pabrik baru di sini, gedung, tanah, mesin, mobil. Uangnya dari mana? Uangnya akan tercatat di sini. Kalau 50% dari utang, berarti long term debt-nya akan nambah. Kalau 50%-nya dari shareholders equity, maka shareholders equity-nya akan nambah. Dan ketika mengoperasikan, bagaimana inventorinya, bagaimana penjualannya, utang dari penjualan, account receivable, utang dari penjualan, account payable, inventorinya akan tercermin di sini. Jadi kalau kita lihat di neraca, keputusan investasi, kan cuma ada 3 keputusan nih. Investing, financing, operating. Keputusan investasi akan tercermin di neraca di bagian fixed asset. Keputusan financing akan tercermin di neraca di bagian long term debt dengan shareholders equity. Operating decision akan tercermin di current asset dan current liability. Itu kenapa kalau manajemen keuangan melihat neraca itu menjadi 3 bagian besar sesuai dengan 3 keputusan tadi, klasifikasi keputusan. Itu juga sebagai pengantar kalau kalian menganalisis laporan keuangan. Kalau kalian menganalisis laporan keuangan, kan
salah satu tujuannya adalah bagaimana membuat analisis laporan statement analysis yang tujuan dari pembelajaran manajemen keuangan lanjutan. Maka kalian harus mengklasifikasikan laporan keuangan itu berdasarkan 3 keputusan ini. Saya ingin menganalisis laporan keuangan perusahaan berdasarkan keputusan investasi. Maka kalian lihat di bagian fix asetnya. Kalau kalian ingin menganalisis pendanaan perusahaan, maka kalian lihat utang jangka panjang dan shareholders equity. Kalau kalian lihat bagaimana perusahaan mengoperasikan perusahaan itu, operating decision, berarti current asset, current liability. Itu kenapa akuntansi dan manajemen keuangan ada sedikit berbeda nih. Current liabilities, kalau di laporan akuntansi, itu ada utang jangka panjang yang jatuh tempo. Ya tidak? Saya harus mendengar konfirmasi nih, kalian mengerti atau tidak, bahwa di current liabilities itu ada bagian sebenarnya long term debt, tapi yang jatuh tempo tahun ini. Jadi kurang dari 1 tahun ada bagian long term debt yang masuk ke current liabilities. Kalian mengerti nggak apa yang saya sebutkan barusan? Iya, Pak. Mengerti ya? Itu bedanya akuntansi dengan manajemen keuangan. Akuntansi, utang jangka panjang yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun masuk current liabilities. Itu kalau akuntansi. Tapi kalau manajemen keuangan, walaupun dia jatuh tempo kurang dari 1 tahun, dia akan tetap masuk ke long term debt. Ya. Jadi, kita sering menyebutkan long term debt ini sebagai interest bearing debt. Jadi, utang yang ada bunganya. Karena kalau account payable gitu kan ya, itu kan nggak ada bunganya. Utang pajak tidak ada bunganya. Utang gaji tidak ada bunganya. Uang muka, advance atau accruals tidak ada bunganya. Tapi utang jangka panjang yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun itu ada bunganya. Jadi dia tidak terklasifikasi sebagai current liabilities. Dia masuknya ke debt sebenarnya, ke bonds atau debt, ke utang. Karena logikanya utang jangka panjang yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun itu adalah bagian dari utang jangka panjang juga sebenarnya, bukan bagian dari current liabilities. Current liabilities itu asalnya dari operasi pabriknya, operasi perusahaan. Sementara utang jangka panjang digunakan untuk membiayai pembelian atau investasi di fixed asset. Siapa tidak mengerti? Jelas ya? Income statement itu semuanya adalah keputusan nomor berapa, Dimas? Apa yang tercermin di income statement? Investing ada nggak di income statement? Investing ada pabrik nggak di income statement? Ada mobil nggak di income statement? Ada mesin nggak di income statement? ada, Pak. Ada. Depresiasinya, expense-nya. Iya nggak? Ya. Financing ada nggak di income statement? Finance. Utang ada tidak di income statement? Utang ada, Pak. Saham
ada tidak di income statement? Utang, liabilities itu utang ya Pak? Bukannya Ya, itu di itu ya Pak, balance sheet ya Pak? di balance sheet. Ya. Berarti ada financing decision nggak, ada efek financing decision nggak di income statement? Menurut saya nggak ada Pak. Nggak ada. Nggak ada. Operating? Kalau operating ke income statement Pak. Ke income statement. Jadi income statement itu semuanya isinya adalah operating decision. Jadi semua account di income statement itu muncul sebagai akibat perusahaan mengoperasikan aset jangka panjangnya. Ada fixed asset? Tidak ada. Tapi efek dari mengoperasikan fixed asset ada depresiasi di sini. Ya kan? Depreciation masuk income statement. Depresiasi adalah account yang merupakan efek ketika perusahaan, dampak ketika perusahaan mengoperasikan fixed assetnya. Apakah ada financing? Ada utang? Utangnya tidak ada. Tapi ketika mengoperasikan, karena dia sudah menggunakan utang untuk membiayai pembangunan pabrik, maka efek dari utangnya dalam bentuk pembayaran bunga, interest, masuk ke dalam income statement. Utangnya tidak, tapi interestnya ya. Setoran modal tidak ada di income statement. Setoran modal akan ada di balance sheet. Tapi efek dari setoran modal itu dia harus membayar dividen berasal dari net income. Net income ada di income statement. Tapi sebenarnya income statement itu adalah gambaran bagaimana perusahaan mengoperasikan aset jangka panjangnya. Itu kenapa income statement itu merupakan cerminan atau ya cerminan dari keputusan nomor operating, bagaimana perusahaan atau manajemen mengoperasikan perusahaan itu akan tercermin di income statement. Lihat statement of cash flow, Dimas. Statement of cash flow terdiri dari 3 bagian, apa saja? Cash flow from operating activities, cash flow from investing activities, sama cash flow from financing activities. Oke. Operating activities adalah pengambilan keputusan nomor berapa? Nomor 3, Pak. Nomor 3. Investing activities? Nomor 1. Financing activities? Nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Jadi, misalkan saya menganalisis perusahaan, saya mau lihat bagaimana perusahaan melakukan investasi. Maka yang saya lihat neracanya hanya bagian fixed asset-nya. Statement of cash flow-nya saya akan lihat cash flow from investing. Perubahan cash flow untuk investing. Karena saya hanya ingin menganalisis kegiatan atau keputusan investasinya. Yang saya lihat hanya yang bagian nomor 1 aja. Ketika saya menganalisis pembiayaan perusahaan, maka saya akan lihat nomor 2, perubahan di utang jangka panjangnya, perubahan di equity-nya, sama cash flow from financing activities, statement of cash flow-nya. Income statement nggak ada. Efeknya mungkin saya lihat, oh pembayaran bunganya. Tapi untuk penambahan utangnya, proporsi utang, penambahan sahamnya, saya akan lihat di balance sheet dan statement of cash flow. Kalau menganalisis kegiatan operasi perusahaan, saya akan lihat perubahan di current asset dan current liabilities, ini disebut dengan net working capital, income statement, dan cash flow from operating activities. Siapa yang tidak mengerti hubungan antara 3 keputusan yang diambil oleh manajemen dengan laporan keuangan? Baik.
Bagian terakhir dari introduction sebenarnya adalah time value of money chapter 4. Yang kita bahas barusan adalah chapter 1 dan chapter 3 sebenarnya, financial analysis. Tapi financial analysis-nya ada satu bagian yang saya skip. Coba kalau kalian lihat di sini di silabus, tujuannya kan adalah, semua sudah bisa lihat silabus yang di layar saya? Bisa, Pak. Ya, lihat ya, tujuannya adalah satu, analisis untuk business valuation. Itu belum kita mulai nih, baru kan pengantar. Yang ketiga, business simulation dan financial planning model. Jadi sebenarnya pertemuan pertama, kita membahas introduction to corporate finance yang tadi tujuan perusahaan, nilai perusahaan, itu adalah introduction, itu bab 1. Kemudian financial statement analysis dan financial model. Financial statement analysis ada analisis rasio dan segala macam, itu chapter 3 sebenarnya. Tapi pengantarnya akan lebih mudah karena kita sudah bahas tadi hubungan antara financial statement analysis dengan 3 keputusan yang tadi dibuat oleh manajemen keuangan, yang investing decision, financing decision, dan operating decision. Itu di financial statement analysis. Yang belum saya bahas, kalian akan baca sendiri, seharusnya adalah financial model. Financial model itu harus kalian baca di bab 3. Di bab 3-nya. Ini yang apa namanya? Bab 3. Bab 3 setelah Dupont Identity. Ya, financial analysis. Ini dia. 3.4 financial model. Berarti minggu ini sebelum hari Kamis kalian harus membaca financial model. Dan yang belum adalah time value of money. Kalian baca chapter 4 untuk hari Kamis. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Oke. Yang harus kalian pelajari dari time value of money adalah kalian harus bisa menjelaskan ke saya time value of money itu apa. Ya. Kalau kalian lihat di apa namanya notes-nya, kalau kalian lihat buka time value of money, yang pertama adalah definition. Ya. Kalian harus tahu definisinya time value of money itu apa. Kemudian di sini kalian harus menentukan tempat atau mencari lokasi dari rumus-rumus ini nih. Rumus future value, rumus present value, future value with compounding. Tidak usah detail dipelajari, yang penting kalian tahu tempatnya. Ini future value ada di halaman berapa, rumusnya apa. Present value ada di halaman berapa, rumusnya berapa. Ya, ini list of formulanya. Kalau sempat, setelah kalian mengidentifikasi tempatnya di mana, list of formulanya, kalian baca contoh-contohnya. Ini contohnya example 4.1 kalian baca. Ya. Jadi banyak nih yang mesti dikerjakan untuk hari Kamis. Selain itu, kalian punya PR. Masih ingat yang problem 4.22 segala macam itu? Itu kalian apa namanya? Kalian kerjakan. Ya.
di kelas material. Ada pertanyaan sampai situ? Izin bertanya Pak, apakah untuk PR-nya dikumpulkan Pak? Tidak. Kalian kerjakan saja. Baik, terima kasih Pak. Kalian kerjakan, terus nanti waktu di kelas kita bahas, ya. Baik Pak. Oke. Ada pertanyaan lain?